warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bermuwajahah kembali di majelisnya yang mulia, dan kita panjatkan segala rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan waktu luang, yang dengan keseluruhan potensi nikmat itu Allah telah memudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu di pagi hari, satu amal yang tidak semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab Al-Minhajul Haraki li Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah. Kemarin kita masih membahas tentang karakteristik yang keempat, yakni barisan internal yang kuat pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah, pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Dan sudah kita bahas catatan-catatan yang diberikan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah. Ada 7 catatan. Kemarin yang baru kita bincangkan adalah 3 catatan. Maka kita lanjutkan catatan yang keempat, yakni disebutkan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban bagaimana upaya dari orang-orang Quraisy untuk tetap menghadang laju perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat ridwanullahi alaihim. Seperti yang telah diungkapkan kemarin, bagaimana tekad mereka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ini, mereka hanya ingin melakukan tawaf ke Baitullah, dan kemudian mereka juga ingin menyembelih hewan kurban, sekaligus mungkin juga dijadikan ajang untuk silaturahim kepada kalangan keluarga mereka dan kaum muslimin yang tidak sempat hijrah dan tertahan di kota Makkatul Mukarramah. Namun ayol ikhwatal iman rahimakumullah, niat baik ini tidak disukai oleh orang-orang kafir Quraisy. Dibuktikan pada catatan yang keempat ini, mereka mengirimkan pasukan berani mati yang berkekuatan sekitar 50 orang
Padahal ketika itu rombongan Rasulullah SAW beserta para sahabat sejumlah 1.400 sampai 1.600 orang. Ya. Maka boleh dikatakan bahwa betul-betul mereka ini adalah pasukan berani mati yang siap menghadang ribuan kedatangan kaum muslimin. Masya Allah, niat mereka yang merencanakan untuk menculik atau membunuh para sahabat ini berhasil dipatahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau ketika itu mengutus Muhammad bin Maslamah yang ditunjuk menjadi komandan pasukan patroli kaum muslimin dan berhasil menangkap 50 orang hidup-hidup. Jadi satu prestasi yang luar biasa, bagaimana orang-orang kafir Quraisy mengirimkan pasukan, mungkin pasukan khususnya sebanyak 50 prajurit, tetapi mereka justru bisa dipatahkan oleh kalangan kaum muslimin. Mereka semuanya tertahan di tangan Rasulullah SAW. Selanjutnya berita tertangkapnya pasukan berani mati dari orang-orang Quraisy ini pun juga sampai ke Makkah, dan mereka sekali lagi mengutus kelompok orang yang disiapkan untuk melempari kaum muslimin dengan anak panah dan batu-batu yang mereka bawa. Ini menunjukkan bukti kesungguhan mereka untuk menghadang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti yang diungkapkan, mereka tidak akan pernah ridho memberikan kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk menginjakkan kakinya kembali ke kota Makkah, kota yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun lebih. Maka ayolah ikhwatal iman rahimakumullah, inilah yang kemudian membuat tekad dari orang-orang kafir Quraisy untuk tetap menghadang laju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan qadarullah, orang-orang yang diutus sebanyak 12 orang ini untuk melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak panah mereka dan batu-batunya berhasil kembali sekali lagi ditawan oleh kalangan kaum muslimin, sehingga kegembiraan kaum muslimin demikian menggema ketika berhasil menawan 12 orang prajurit yang dikirim oleh orang-orang Quraisy. Jadi total tertawan 62 orang-orang kafir Quraisy di tangan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu catatan kelima yang disampaikan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban adalah bagaimana mereka kembali walaupun sudah tertawan 62, dengan rincian 50 orang adalah pasukan berani mati mereka, sedangkan 12 orang yang diniatkan untuk menghadang perjalanan Nabi adalah para pasukan berkuda. Maka mereka kembali mengirimkan pasukan berkuda yang langsung di bawah komando Khalid bin Walid. Nah, ketika itu Khalid bin Walid masih kafir, belum masuk Islam. Dan masya Allah, ayul ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana Khalid ketika itu bersama pasukan yang dia bawa menyaksikan kaum muslimin dari arah kiblat. Mereka lihat bagaimana ketika sudah memasuki sholat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengutus Abbad bin Bashar untuk memimpin pasukan berkuda guna menghadapi Khalid bin Walid. Dan kemudian Abbad bin Bashar radhiyallahu anhu ini memilih beberapa orang sahabat yang disiapkan untuk menjadi anak buahnya. Maka ketika azan berkumandang salat zuhur yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melaksanakan salat zuhur itu. Dan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan para sahabat ridwanullah alaihim ini diamati betul oleh Khalid bin Walid. Bagaimana Nabi takbir, kemudian para sahabat takbir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, maka kemudian para sahabat ruku. Ketika Nabi sujud, mereka juga sujud dan sebagainya sampai salam. Maka Khalid kemudian mengambil sebuah kesimpulan dengan mengatakan kalimatnya, sungguh mereka tadi melakukan kelalaian. Andaikan kita serang tadi, pasti mereka sudah kena. Artinya ketika itu memang belum
ada syariat untuk menerapkan salat khauf, salat yang dilakukan oleh kalangan kaum muslimin dalam kondisi perang, ya. Maka semuanya salat, sehingga Khalid memandang ini adalah satu titik lemah di mana tidak ada penjagaan, karena mereka semua sibuk salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ayolah ikhwatal iman rahimakumullah, Khalid bin Walid akhirnya bersabar, ya, tunggu waktu asar, ya. Karena dia berharap bahwa waktu asar nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ini akan melakukan sholat yang sama seperti sholat duhur, sehingga pada saat itulah Khalid bin Walid akan menyerang kaum muslimin yang sedang sholat. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tahu rencana busuk dari Khalid bin Walid ini. Maka kemudian Allah azza wa jalla menurunkan malaikat Jibril alaihissalam dan menurunkan ayat Quran surat An-Nisa ayat 102, ya. Di antara kutipan ayat itu adalah wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, dan jika kamu berada di tengah-tengah mereka para sahabatmu lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, dan seterusnya. Maka ayat ini yang kemudian menjadikan sandaran bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat khauf pada saat salat asar, ya. Jadi salat khauf sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, sebagian di antara mereka, yakni orang-orang yang berperang di kalangan kaum muslimin, ketika rakaat pertama mereka salat di belakang imam yang sama sampai pada saat rukuk, maka shaf yang pertama inilah yang rukuk dan kemudian salat bersama imam sampai sujud. Sementara barisan yang kedua, pada shaf yang kedua, dia tetap berdiri dengan memegang senjata, ya, sampai selesai sujud, bangun dari sujud, maka imam kemudian berdiri dan melanjutkan rakaat yang kedua bersama shaf yang kedua. Sementara mereka yang selesai sujud, dia tetap bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagian di antara cara yang disebutkan oleh para ulama, mereka tetap bertahan berdiri sambil nanti akan melanjutkan salat untuk sisa rakaat yang pertama ini, dilanjutkan pada rakaat berikutnya. Jadi diniatkan diputus, berpisah dengan imam. Ada sebagian di antara mereka yang masih bertahan dan sebagainya, atau sebagian berjaga-jaga sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya. Ada 3 contoh salat khauf yang disebutkan di dalam sirah, disebutkan dalam beberapa hadis. Walhasil, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul mengejutkan pengamatan Khalid, di mana Khalid ketika itu menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat khauf, maka dia terpaksa menahan serangannya. Khalid kemudian mengatakan dengan kalimat, "Taulah aku bahwa orang ini mesti ada pembelanya." Makna Khalid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan barisan kaum muslimin dibocori niatan dari Khalid bin Walid, sehingga dalam pandangan Khalid ada seseorang yang kemudian menyarankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merubah strategi salat yang tidak dilakukan sebagaimana pada saat salat duhur. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Maka pertanyaan ini yang diajukan di dalam hati Khalid, siapakah yang memberitahu Muhammad tentang taktik yang aku rencanakan untuk menyergapnya pada saat salat asar ini, terus menjadi tanda tanya yang besar dalam pandangan Khalid bin Walid. Dia tidak sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan malaikat Jibril alaihissalam untuk memerintahkan salat khauf ini. Maka ayol ikhwatal iman rahimakumullah, demi melihat salat khauf yang dilakukan oleh kalangan kaum muslimin inilah, lalu Khalid bin Walid akhirnya mundur dan tidak jadi melaksanakan pertempuran ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kedatangan Khalid bin Walid yang ada di Makkah bersama pasukannya betul-betul telah meruntuhkan moralitas tempur
yang ada pada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Betapa tidak, 3 kali kafilah perang yang mereka utus semuanya gagal, bahkan pada kafilah pertama dan kedua menjadi tawanan kaum muslimin, sementara Khalid dengan pasukannya malah balik tidak membawa hasil apapun. Maka kemudian mereka berpikir ada perkara yang harus segera dilakukan untuk menghadang laju kedatangan Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ini. Apa yang mereka lakukan? Ada upaya diplomasi yang harus dan ini terpaksa mereka lakukan guna menghambat kedatangan Nabi SAW. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Kemarin kita sudah ungkapkan betapa delegasi yang diutus oleh orang-orang kafir Quraisy pun juga menemui kegagalan. Walaupun mereka juga menyatakan bahwa melihat kekuatan kaum muslimin yang demikian solid, yang tidak bisa diruntuhkan dengan berbagai tekanan, menyebabkan mereka akhirnya nanti pada kisah selanjutnya, pada catatan yang ke-7, mereka mengalami keberhasilan dalam tanda kutip memaksa kalangan kaum muslimin untuk tunduk terhadap sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang sudah disepakati oleh Nabi SAW dan orang-orang kafir Quraisy, ya. Walaupun dalam pandangan sebagian di antara kalangan kaum muslimin, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagaimana Umar merasa galau, merasa bingung, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kok mau menandatangani, kok mau tunduk terhadap sulhul Hudaybiyah, yang dalam poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu dalam pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah banyak kerugian, dan bahkan Umar mengatakan bagaimana mungkin kita memberikan kehinaan terhadap agama kita ini. Maka ini yang sempat menimbulkan sedikit goncangan psikologis yang ada di kalangan barisan internal kaum muslimin. Kemudian selanjutnya adalah langkah yang ke-6, catatan yang ke-6 yang diberikan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah. Nabi SAW kemudian mengirim delegasi untuk mendengarkan langsung jawaban dari orang-orang Quraisy dan menyampaikan kepada mereka pandangan Nabi SAW, sehingga permasalahan ini menjadi jelas, supaya tidak ada kesalahpahaman bahwa niatan yang mulia hanya untuk sekedar menginjakkan kaki di kota Makkah untuk melaksanakan tawaf, menyembelih hewan kurban, dan kemudian bertahalul dan upaya-upaya perdamaian yang Nabi tegaskan di awal mula bahwa mereka tidak akan berangkat untuk berperang, ya. Maka ini perlu ditekankan kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi kemudian mengutus seorang sahabat yang bernama Khiras bin Umayyah radhiyallahu anhu dengan mengendarai unta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka Khiras ini kemudian datang menemui para pembesar Quraisy. Bahkan dikatakan bahwa kedatangannya hanya sekedar ingin berumrah saja. Ini alasan yang disampaikan oleh Khiras bin Umayyah radhiyallahu anhu di hadapan para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy demi mendapati delegasi yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Kebencian masih tetap ada pada diri mereka. Ini dibuktikan bagaimana utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan dibunuh oleh siapa? Ikrimah bin Abi Jahal, di mana Ikrimah ketika itu masih kafir. Dengan kebencian yang luar biasa, bagaimana sahabat yang mulia Khiras bin Umayyah radhiyallahu anhu ini akan dibunuh oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi qadarullah, Ikrimah kemudian tidak berhasil membunuh Khiras bin Umayyah ini, karena Khiras mendapatkan pembelaan di kalangan keluarganya yang tinggal di Makkah. Tapi unta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipinjam untuk delegasi Nabi, yakni Khiras bin Umayyah ini, untanya berhasil dibunuh oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Namun demikian, ayolah ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar berita ini dari Khiras bin Umayyah yang balik kepada Nabi, Nabi tidak berhenti dan Nabi tidak marah, karena Nabi sekali lagi ingin konsisten dengan niatan yang mulia untuk sekedar melakukan perjalanan damai di kota Makkah.
Maka Nabi kemudian memilih kembali Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diutus untuk menjadi delegasi yang kedua menemui orang-orang kafir Quraisy. Tapi dalam kisah ini Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian menolak petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta dirinya untuk menjadi delegasi yang kedua. Alasan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah sesuatu alasan yang logis, di mana Umar ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya khawatir orang-orang Quraisy itu akan mencelakaiku, padahal di Mekkah tidak ada seorang pun dari Bani Adi bin Ka'ab, yakni Bani dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidak ada seorang pun dari Bani Adi bin Ka'ab yang akan membelaku. Sementara itu orang-orang Quraisy tahu benar betapa aku memusuhi dan bersikap kasar terhadap mereka. Maka saya menyarankan kepada anda ya Rasulullah untuk menunjuk seseorang yang lebih mulia dariku dalam pandangan mereka, yakni Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an inilah yang kemudian diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah disebutkan di dalam sejarah bagaimana Utsman kemudian betul-betul berangkat menemui para orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Makkah. Ya. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Utsman ketika itu mengatakan, sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi siapapun. Kedatangan kami hanyalah untuk ziarah kepada Baitullah dan mengagungkan kemuliaannya. Untuk itu kami membawa serta binatang-binatang ternak yang akan disembelih. Sesudah itu kami akan pulang. Satu kalimat yang praktis dan mudah untuk difahami, bahwa niatan semula, niatan awal kalangan kaum muslimin adalah untuk berdamai. Tidak ada misi untuk berperang, ya. Namun demikian, ayol ikhwatal iman rahimakumullah, orang kafir Quraisy memiliki sikap yang keras kepala dan mereka tetap menolak niatan baik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuman satu di kalangan mereka yang memberikan sambutan baik maksud kedatangan Utsman bin Affan radhiyallahu an ini, yakni seseorang yang bernama Abban bin Sa'id bin As. Bahkan dia memberikan perlindungan kepadanya dan membawa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari kampungnya menuju Makkah. Kemudian Abban bin Sa'id bin As ini bersyair, akbil wa adbir wa la takhaf ahadan, Banu Sa'idin a'izzatul haram. Menghadaplah ke depan atau ke belakang, jangan takut kepada siapa saja. Putra-putra Sa'id adalah pahlawan perkasa di tanah haram. Maka syair kebanggaan ini yang disampaikan oleh Abban bin Sa'id bin As dalam rangka apa? Menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Utsman bin Affan berada di dalam perlindungannya, berada di dalam pembelaan yang akan diberikan kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penolakan terjadi kepada orang-orang kafir Quraisy kendati Utsman bin Affan menyampaikan maksud yang mulia ini, walaupun dia sudah mendapatkan jaminan keamanan dari Abban bin Sa'id bin As, tetapi mereka tetap menolak, bahkan dengan keras mengatakan, jangan sekali-kali Muhammad memasuki kota ini secara paksa. Ini menggambarkan tekad mereka yang demikian kuat untuk menghadang laju perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Maka 3 hari Utsman bin Affan berada di kota Makkah dan tidak ada kabar. Bahkan kabar yang terjadi adalah berita tentang terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ketika mendengar berita tentang terbunuhnya Utsman bin Affan ini, walaupun berita ini nanti di akhirnya adalah berita yang tidak benar, ya, tapi karena selama 3 hari tidak ada informasi tentang status bagaimana nasibnya Utsman bin Affan, justru yang santer adalah berita yang ditiupkan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Utsman bin Affan telah terbunuh. Maka Rasulullah Muhammad SAW lalu kemudian berjalan ke tempat persinggahan Bani Mazin bin Najjar. Mereka seluruhnya kemudian telah mengambil di salah satu sudut di Hudaibiyah. Lalu Nabi SAW duduk di perkemahannya.
Kemudian Nabi telah mendengar berita tentang terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka Nabi lalu bersabda, sesungguhnya Allah telah menyuruhku melakukan pembaiatan. Artinya Nabi SAW ketika itu bersumpah untuk menuntut balas kematian Utsman bin Affan, utusan Rasulullah SAW. Dan ini mencapai puncak kesabaran Nabi SAW. Bagaimana utusan yang pertama, para orang-orang kafir Quraisy itu telah membunuh unta Rasulullah SAW, dan mereka juga bermaksud membunuh Khiras bin Umayyah, walaupun mereka tidak berhasil membunuhnya. Kemudian santer berita yang menyebutkan utusan delegasi kedua beliau adalah Utsman bin Affan, yang dikatakan juga terbunuh di dalam peristiwa itu, menguatkan tekad Nabi SAW. Lalu beliau bersumpah untuk melakukan aksi pembalasan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau melakukan pembaiatan. Baiat yang disebutkan sebagian di sirah adalah baiat mati. Dan para sahabat ketika itu 1.500 para sahabat langsung menyerahkan tangan mereka di atas tangan Rasulullah SAW. Mereka betul-betul bersumpah akan mengikuti Nabi SAW sampai bisa membalas kematian dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Kendati disebutkan di awal bagaimana para sahabat ketika itu meninggalkan kota Madinah, mereka sepakat untuk membawa persenjataan yang lengkap. Mereka beringinan untuk melanjutkan pertempuran, tapi Nabi tahan. Karena Nabi ingin melakukan perjalanan damai, cuman sekedar melakukan tawaf, bertahalul, dan kemudian menyembelih hewan kurban di Makkah. Maka mereka hanya membawa senjata standar yang dipakai oleh para musafir, yakni pedang yang tertutup di dalam sarungnya. Maka ketika Nabi SAW berubah pada peristiwa perjanjian, peristiwa Bai'atur Ridwan, Nabi bersumpah akan melakukan pembalasan untuk menuntut kematian dari Utsman bin Affan. Maka sahabat pun juga menurutinya. Padahal mereka juga sudah ditegaskan di awal bahwa ini adalah perjanjian damai. Namun demikian ketika Nabi meminta mereka untuk baiat mati, baiat untuk bersama-sama taat dan mendengar Nabi SAW dalam pertempuran yang akan dilakukan ini, semuanya kemudian menyerahkan tangannya. Bahkan digambarkan 4 orang sahabiah, 4 orang sahabat wanita yang ikut di dalam barisan kaum muslimin dari nilai 1.500 orang ini. Mereka digambarkan langsung juga meletakkan tangannya, tanda mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk ikut pertempuran itu. Dikatakan seorang sahabiah yang bernama Ummu Imarah, bagaimana dia kemudian mendekati tiang yang dipakai untuk tenda, dan kemudian tiang itu dicabut oleh si Ummu Imarah, dipakai untuk senjatanya, dan kemudian dia juga menyelipkan pisau yang diikat di pinggangnya. Ini menggambarkan kesiapan kaum muslimin, laki-laki atau perempuan, yang mereka siap berperang di bawah komando Rasulullah SAW. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah. Maka kemudian mereka berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW, kecuali satu orang sahabat. Disebutkan di sini satu orang sahabat itu adalah Al-Jad bin Qais radhiyallahu an. Bagaimana Al-Jad bin Qais ini, dia ketakutan ketika menyadari bahwa perjalanan damai itu berubah akan menjadi satu pertempuran. Maka tiba-tiba perasaan takut timbul pada diri Al-Jad bin Qais ini. Dia lalu bersembunyi di bawah bayang-bayang ontanya, yang dia berharap kaum muslimin tidak menyaksikannya. Karena tidak akan mungkin menghitung semua 1.500 kalangan kaum muslimin, 1.400 sampai 1.600 kaum muslimin. Dia berpikir cuma satu orang saja yang tidak berbaiat pasti tidak ketahuan, ya. Maka sejarah tetap mencatat bagaimana sikap pengecut dari Al-Jad bin Qais ini, yang dia bersembunyi di balik bayang-bayang ontanya. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah. Maka peristiwa ini yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, yang menggambarkan kesiapan para sahabat yang mereka telah melakukan pembaiatan mati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah abadikan di Quran surat Al-Fat ayat 18.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idza yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fadhan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Bahkan mereka juga mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyebutkan dengan kalimat antumul yaum khairu ahlil ardi. Kalian pada hari ini adalah sebaik-baik penduduk bumi. Maknanya Nabi demikian bangga dengan para sahabatnya. Bagaimana ketika di awal saat mau berangkat meninggalkan Madinah, Nabi meminta kepada para sahabat untuk meninggalkan senjata-senjata mereka kecuali pedangnya. Mereka menurut, padahal mereka sangat berkeinginan untuk melanjutkan pertempuran. Maka perjalanan damai yang dikatakan oleh Nabi SAW di awal ini, yang ketika pada Bai'atur Ridwan berubah menjadi kesiapan mereka untuk melakukan pertempuran, maka mereka langsung menyerahkan tangan-tangan mereka. Dan ini sekali lagi yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa bangga dengan para sahabatnya. Lalu Nabi memuji mereka dengan kalimat antumul yaum khairu ahlil ardi, bahwa kamu sekalian pada hari ini adalah sebaik-baik penduduk bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siap dengan seluruh para sahabatnya untuk menuntut balas kematian Utsman bin Affan, saat mereka mendengar kesiapan ini, maka mereka bermaksud untuk memecah belah kekuatan kaum muslimin, memecah belah soliditas kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Mereka mengirim delegasi khusus, yang delegasi ini menemui tokoh munafikin Madinah yang ikut bersama rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Maka mereka menemui Abdullah bin Ubay bin Sahlul dan menawarkan kepada Abdullah bin Ubay bin Sahlul untuk apa? Untuk memberikan, kalau hari ini mungkin seperti visa kunjungan yang khusus diberikan kepada warga negara tertentu. Maka Abdullah bin Ubay ini diberikan kesempatan untuk bisa memasuki kota Makkah dan melakukan tawaf di Ka'bah. Satu keinginan yang demikian menggoda. Bagaimana Abdullah bin Ubay yang tokoh munafikin ini mendapatkan kesempatan emas untuk bisa memasuki kota Makkah dan melakukan tawaf di Ka'bah. Padahal kesempatan itu ditolak dan tidak diberikan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ini. Maka demi mendapatkan kesempatan emas ini, maka Abdullah bin Ubay bin Salul sangat berkeinginan untuk melakukan tawaran yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Tapi Masya Allah, anak Abdullah bin Ubay bin Salul, yakni Abdullah bin Ubay bin Sahlul, kemudian mengikatkan sang bapak ini sambil mengatakan, ya Abi, saya ingatkan Abi kepada Allah, jangan sekali lagi Abi mempermalukan kami di setiap tempat. Tegakah Abi bertawaf sementara Rasulullah SAW sendiri belum bertawaf? Maka demi mendengar peringatan dari sang anaknya ini, nasihat dari anaknya yakni Abdullah bin Ubay bin Sahlul ini, maka sang bapak yakni Abdullah bin Ubay bin Sahlul kemudian menuruti kemauan dari saran anaknya ini. Dia lalu menolak tawaran kaum Quraisy dan dia mengatakan kepada mereka, aku tidak mau bertawaf sebelum Rasulullah SAW bertawaf. Maka ketegasan Abdullah bin Ubay ini kemudian didengar oleh Nabi SAW dan Nabi sangat senang dengan apa walaupun dia tokoh seorang munafik, tapi dia masih tetap taat di dalam urusan ini. Anda bisa bayangkan Abdullah bin Ubay, tokoh munafikin, dia ikut berjalan bersama rombongan orang-orang yang mulia, yakni Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim. Ya. Ini menggambarkan bahwa terkadang orang-orang munafik ini
ikut menyertai amal-amal soleh yang dilakukan oleh kalangan kaum muslimin. Terkadang mereka menjadi sasaran untuk menjadi objek, menjadi subjek pemecah belah barisan internal kalangan kaum muslimin. Ini yang kadang dibaca oleh para musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Namun demikian, di dalam peristiwa ini, bagaimana Abdullah bin Ubay bin Sahlul, dia menahan untuk tidak terlibat di dalam upaya memecah belah soliditas kalangan kaum muslimin, dan dia mengikuti saran yang disampaikan oleh anaknya. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka inilah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika itu, upaya yang mereka sebutkan untuk memecah belah kaum muslimin setelah mereka gagal melakukan penghadangan secara militer, dan upaya untuk diplomasi yang juga gagal di dalam pandangan mereka. Maka mereka melakukan upaya memecah barisan kalangan kaum muslimin, ya, dengan memberikan tawaran kepada tokoh munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi sayang sekali lagi, upaya ini pun juga terhenti, tidak membuahkan hasil. Ayolah ikhwah rahimakumullah. Maka disebutkan di sini bagaimana kemudian isu yang menyebutkan Utsman bin Affan telah meninggal dunia telah memberikan dampak kegemparan besar di kalangan mereka, sehingga Nabi SAW kemudian melakukan pembaiatan, yakni baiatur ridwan di kalangan para sahabat. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa soliditas yang ditunjukkan oleh para sahabat, kekuatan mereka, dan kemudian teguhnya barisan mereka yang tidak bisa diinfiltrasi, yang tidak bisa disusupi oleh barisan musuh, memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa hendaknya kita untuk tidak mudah terprovokasi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang pertama, bahwa upaya untuk memperkuat barisan kaum muslimin hendaknya kita lakukan. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana ditunjukkan di dalam kisah ini as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW selaku komandan tertinggi mereka, juga memberikan sebuah gambaran kepada kita untuk melakukan hal yang serupa, bahwa as-sam'u wa ta'ah adalah satu amal yang harus dilakukan oleh kalangan kaum muslimin terhadap komandan tertinggi mereka, kepada orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi qaid, menjadi pemimpin mereka, ya. Maka mungkin kalau dalam bahasa dakwah, kita akan menuruti pimpinan dari gerakan dakwah yang kita ikuti, atau dalam kasus ketika di Ma'rakah, ketika di dalam satu medan pertempuran, maka kita akan mengikuti komandan tempur yang kita berada di bawah kepemimpinannya. Tidak boleh ada sikap membantah atau sikap penolakan terhadap setiap amaran, terhadap setiap perintah yang disampaikan oleh komandan kita ketika berada di medan pertempuran, ya. Kecuali kalau memang ada alasan-alasan yang syar'i, yang itu kemudian sang komandan mengizinkan kita untuk memberikan uzur untuk tidak mentaati perintah yang dia lakukan. Tapi selama kita mampu untuk mengikuti perintah komandan itu, maka sudah seharusnya kita pun menggenggam erat tangan kita untuk tetap beriltizam, untuk tetap berjalan dengan perintah yang diberikan oleh komandan di dalam medan pertempuran. Kemudian pelajaran yang kita bisa dapatkan adalah bagaimana upaya baiat yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam baiatur ridwan untuk menggalang soliditas kekuatan kaum muslimin. Ini juga menggambarkan kepada kita bahwa satu saat kita pun dalam kondisi tertentu akan mengalami masa-masa seperti itu. Akan ada baiat alal maut, baiat atas kematian, di mana di dalam baiat atas kematian ini
kita akan meletakkan tangan-tangan kita kepada tangan para komandan kita, yang kita tidak akan bergeser untuk tetap melaksanakan amaran yang mereka lakukan sampai kematian datang menjemput kita. Tengoklah hari ini, hal ini ditunjukkan oleh para mujahidin yang ada di setiap medan jihad yang ada di seluruh dunia, atau berada di bumi Syam salah satunya. Bagaimana para mujahidin ini, mereka melakukan baiat kematian atas setiap perintah untuk melaksanakan amaliyat al-istishhadiyah, perintah untuk melaksanakan bom mati, bom syahid, ya. Satu upaya yang dilakukan ketika upaya-upaya lain tidak menemukan satu titik terang untuk menghancurkan kekuatan musuh, maka kemudian dipilihlah jalan untuk melakukan amaliyat al-istishhadiyah, yakni pertempuran dengan mengutus salah satu prajurit untuk disiapkan sebagai martir dengan ditanamkan mungkin sejumlah bom pada dirinya, kemudian dia bergerak sendiri, atau disiapkan mobil yang penuh dengan bahan-bahan peledak dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian si ikhwan ini atau prajurit dari seorang mujahid ini diutus untuk mengendarai mobil ini dan kemudian dihantamkan ke markas-markas militer dari para musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dan dia bertekad untuk melaksanakan amal ini sampai kematian datang menjemputnya, ya. Walaupun ini dilakukan di atas baiat atas kematian mereka, tapi juga tidak berarti kematian harus menjadi titik akhir perjalanan dari seorang prajurit yang diutus dalam peristiwa amaliyat al-istishhadiyah ini. Ini dibuktikan pada beberapa hari kemarin, ada seorang mujahidin dari bumi Syam, dari bumi Suriah, yang ketika dia diutus oleh kelompoknya, jadi kebetulan ketika itu dari Jabhah An-Nusrah, ketika dia berangkat, dia ditunjuk untuk menjadi pelaku bom syahid. Dia berangkat dengan mobil truk yang dikendaharinya dan kemudian dihantamkan di markas militer orang-orang Suriah. Dan qadarullah, ketika berita kehancuran ini didapati oleh para musuh-musuh Allah dan Rasulnya, seluruh kalangan kaum muslimin bertakbir, mereka sangat bergembira, ya, dan kan mereka juga mendoakan si pelaku amaliyat ini dengan doa yang sungguh-sungguh supaya Allah menerima amal jihadnya dia dan menerimanya sebagai seorang syuhada di sisinya. Artinya sudah dianggap meninggal si pelaku amaliyat ini. Tapi qadarullah, ternyata beberapa hari kemudian si pelaku ini nampak kembali di front kaum muslimin. Mereka ketika itu sangat kaget, sebab sangat jarang menjumpai pelaku amaliyat istishhadiyah yang bisa selamat tanpa ada satu luka pun pada tubuhnya. Maka ketika menyaksikan hal itu, mereka semuanya bertakbir dan kemudian merangkul sahabat dari kalangan mujahidin bumi Syam ini. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Ini diantara beberapa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari catatan yang diberikan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dari catatan ke-4 sampai ke-6, yang sekali lagi ini menggambarkan tekad yang kuat di kalangan para sahabat yang mulia ridwanullah alaihim, bahwa mereka adalah para prajurit-prajurit yang siap digerakkan kapanpun, yang siap digerakkan dalam kondisi manapun, dalam kondisi apapun, yang mereka siap diberangkatkan dalam waktu bagaimanapun, dan mereka siap dikomando oleh siapapun. Selama perintah itu tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang ikhlas untuk menjawab seruan yang disampaikan kepada mereka. Ini pelajaran poin yang terpenting yang kita jadikan sebagai satu pelajaran yang berharga untuk kita hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah catatan yang ke-6. Untuk selanjutnya catatan yang ke-7 kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, karena dalam catatan yang ke-7 ini banyak peristiwa-peristiwa dan ulasan yang disampaikan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, dan akan memakan waktu tersendiri insyaallah pada pertemuan berikutnya ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk istiqomah di jalannya,
mengambil sejumlah hikmah, mengambil sejumlah pelajaran yang tersaji di dalam peristiwa sirah nabawiyah ini, dan kemudian kita diberikan kekuatan untuk bisa mengaplikasikan, untuk bisa merealisasikan dari sekian banyak hikmah ini, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang tetap istiqomah meneladani perjalanan para salaf, perjalanan dari orang-orang yang mulia yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun juga ridho kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian ayol ikhwatal iman rahimakumullah, aqulu qali hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.